Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1981 Konklav Ilahi. Jika Harvey berhasil mengadakan Konklav Ilahi, dia dapat memastikan bahwa faksinya akan bertanggung jawab atas kuil tersebut untuk abad berikutnya. Meskipun banyak yang akan berubah karena kehadiran Minos di faksi Julian, pertumbuhan kekaisaran Dataran Hitam dan perjanjiannya, dan perubahan organisasi yang disebabkan oleh zaman es, faksi Harvey masih berada di puncak organisasi jika dia berhasil hari ini. Karena itu, ketika Julian mendengar Harvey, dia mengepalkan tangannya dengan marah pada demigod level 99 itu karena itulah satu-satunya hal yang dia tidak ingin terjadi hari ini. Selama faksinya dapat tumbuh lebih kuat dalam 20 atau mungkin 40 tahun ke depan, dia yakin akan mengambil alih kepemimpinan kuil pada salah satu dari dua pertemuan keanggotaan berikutnya. Sialan, Harvey, pikirnya sambil menatap lelaki tua berjanggut putih dan berkumis yang berdiri di sana sementara semua orang bergumam tentang hal itu. Namun karena para tetua yang lebih tua mempunyai hak istimewa untuk berbicara dan memberikan saran, Julian tidak dapat langsung mengatakan apapun sementara semua orang mulai berdiskusi apakah Konklav Ilahi diperlukan saat ini. Araf berdiri dan berkata, menurutku ini bukan ide yang bagus. Konklav Ilahi diperlukan untuk zaman es. Tapi kita akan bertemu lagi dalam 20 tahun, di awal krisis ini. Akan lebih baik jika kita menggunakan mekanisme ini saat aku akan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi pada dunia spiritual di masa depan. Itu akan terlambat. Harvey menjawab kata-kata Araf, dalam 20 tahun, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap zaman es. Segala sesuatu yang perlu diputuskan harus diputuskan sementara itu. Bertahun-tahun kita tidak akan bisa melakukannya apapun tentang zaman es. Segala sesuatu yang perlu diputuskan harus diputuskan sementara waktu. Tapi apakah merupakan ide bagus untuk mengambil risiko mengubah faksi dalam kepemimpinan organisasi pada saat itu? Dia berkata sambil melihat orang-orang paling berkuasa di meja. Saya tidak ingin melihat organisasi kami melakukan tindakan yang tidak masuk akal selama 20 tahun ke depan sehingga faksi baru dapat mengambil alih kuil dalam 20 tahun dan mengubah semua yang telah kami lakukan. Ada 3 faksi besar di kuil, dan tidak jarang kekuasaan bergantian antara 2 faksi terkuat. Ucapan Harvey belum tentu karena merasa terancam oleh kubu Julian. Dia hanya mengakui kemungkinan perubahan kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kuil di awal zaman es. Anggota tinggi faksi Harvey lainnya berdiri dan berkata, ini benar. Kita tidak bisa mengambil risiko mengubah arah organisasi dalam 20 tahun. Lebih baik putuskan sekarang faksi yang akan memimpin kuil selama 100 tahun ke depan. Pantheon of Honor adalah sebuah organisasi yang biasanya memutuskan bersama bagaimana fungsinya di tahun-tahun mendatang. Namun, setiap organisasi membutuhkan orang untuk menjalankannya dan memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Anda tidak bisa mengandalkan suara setiap kali Anda melakukan sesuatu. Hal ini bisa sangat memperlambat penyelesaian masalah. Jadi, untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kecil seperti strategi, akses terhadap sumber daya, pengiriman tenaga ahli, penerimaan anggota baru, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain, kelompok yang dipilih pada pertemuan tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kecuali terjadi sesuatu yang parah yang dapat mempengaruhi seluruh panteon kehormatan, kelompok yang dipilih dapat menangani masalah ini dan banyak masalah lainnya dengan otonomi yang hampir penuh. Hal ini jelas memberi kelompok tersebut pengaruh yang besar, yang sangat berharga bagi faksi yang tetap berada di posisi tersebut. Kelompok korup dapat menggunakan posisi tersebut untuk mengalihkan sumber daya. Namun bahkan kelompok yang jujur pun dapat menggunakan hak istimewa tersebut tanpa melanggar peraturan organisasi. Misalnya, jika ada layanan yang akan dikembangkan, kelompok yang bertanggung jawab atas urusan administratif ini mungkin memutuskan untuk menyewa layanan dari orang-orang yang terkait dengan mereka dan mungkin akan memberikan bantuan lain sebagai. Hal seperti itu tidak akan melanggar aturan dan dapat menciptakan win-win solution bagi pihak administratif dan organisasi itu sendiri. Contoh lainnya adalah anggota faksi administrasi yang memberikan bawahannya akses terhadap sumber daya panteon kehormatan dan bahkan kerajaan tata ruang mereka. Yang jelas bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bagaimanapun, ada kemungkinan tak terbatas bagi siapapun yang berada dalam posisi sebagai administrator tetap panteon kehormatan. Itulah sebabnya ada faksi yang memperebutkan hal-hal seperti itu di pertemuan seperti ini setiap 20 tahun sekali. Seluruh anggota di sana mulai berbicara dengan rekan fraksinya melalui komunikasi mental, mencoba memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk menjadi pemenang keputusan ini. Dalam krisis seperti yang akan kita hadapi, kelompok yang berkuasa pada awal krisis biasanya adalah kelompok yang paling lama mengendalikan Pantheon of Honor. Araf memberitahu anggota fraksinya. Kelompok seperti ini biasanya merupakan kelompok yang paling lemah dan memiliki korban paling sedikit selama krisis. Itulah intinya. Julian berkomentar dengan ekspresi sedih.
Jadi kami harus berusaha mendapatkan posisi itu. Saat ini kami tidak melakukannya dengan baik, tetapi jika kami tidak melakukannya hari ini, itu akan menjadi tantangan dalam 100 tahun. Bahkan jika Minos muda tumbuh pesat dengan kerajaannya. Jika konklav ilahi tidak diadakan, Julian yakin faksinya akan bertanggung jawab atas kuil dalam 100 tahun dengan bantuan Minos. Namun dengan faksi lain yang berkuasa selama 1 abad penuh, bahkan dengan Kaisar Stuart di pihak mereka, dia tidak yakin bisa mengubah apapun dalam 100 tahun. Dalam hal ini, semuanya atau tidak sama sekali sekarang, entah mereka mencapai posisi ini saat ini, atau mereka mungkin akan berada di bawah kepemimpinan salah satu faksi saingan mereka selama beberapa milenium mendatang. Selagi mereka berbincang satu sama lain, orang-orang dari faksi lain di sana juga bersiap-siap, bertanya-tanya siapa yang lebih unggul hari ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendukung baru. Dua faksi utama tidak memiliki banyak anggota. Jadi, mereka bergantung pada pemilihan anggota tanpa faksi untuk memutuskan siapa yang akan mengambil posisi teratas di kuil. Dari 76 anggota, 15 tidak memiliki faksi, sedangkan 11 lainnya berasal dari faksi Julian, artinya mereka tidak akan memilih salah satu dari 2 faksi lainnya. Faksi terkuat memiliki 26 anggota, sedangkan faksi terlemah memiliki 24 anggota. Peluang kemenangan faksi Julian sangat kecil. Namun, jika semua orang tanpa faksi memilih mereka dapat bergabung dengan faksi Harvey dan meminta Dewan Tetua memutuskan pemenangnya. Itulah satu-satunya harapan Julian, sementara 2 faksi lainnya tidak mempedulikannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1982 proposal. Dengan satu atau lain cara, ketiga faksi hanya memikirkan satu kelompok, para anggota independen Pantheon Kehormatan. Merit adalah salah satu anggotanya, yang berdasarkan posisinya memberikan suara terakhir dan dapat memutuskan siapa yang sebenarnya akan menjadi administrator kuil untuk abad berikutnya. Kemudian, melihat semua orang sudah terorganisir, katanya. Ketiga faksi di sini memiliki waktu 20 menit untuk memutuskan di antara mereka sendiri apa yang mereka tawarkan kepada kuil. Setelah itu, setiap kelompok memiliki waktu 5 menit untuk menjelaskan kepada anggota lainnya mengapa kelompok mereka harus dipilih. Pada akhir jam berikutnya, kami akan memutuskan siapa yang akan mengendalikan kuil selama 100 tahun ke depan. Dengan itu, semua orang di aula akan terdiam selama beberapa menit berikutnya ketika anggota dari faksi yang sama berbicara satu sama lain, beberapa mencoba meyakinkan 15 anggota organisasi tanpa faksi. Sementara itu, para bawahan anggota Pantheon Kehormatan menyaksikan dalam diam saat konklav ilahi dimulai, mengetahui bahwa situasi mereka dapat berubah secara dramatis dalam hitungan menit. Beberapa orang bisa mendapatkan akses terhadap jaminan kekayaan untuk 100 tahun ke depan, sementara yang lain bisa merugi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, hampir semua orang di sana menjadi sedikit tegang ketika mereka dengan gugup menunggu batas waktu 20 menit berakhir. Ketika waktunya habis, Merit kembali buka mulut dan meminta ketiga kelompok tersebut memilih wakilnya untuk berbicara atas nama fraksinya. Pemimpin dari masing-masing faksi adalah orang-orang yang berdiri dan kemudian dari faksi mereka. Pimpinan masing-masing faksilah yang berdiri dan kemudian mengikuti undian kecil untuk menentukan urutan presentasi proyek mereka. Yang pertama berbicara adalah Julian, diikuti Gelatik, lalu Harvey. Penatua Julian, Anda punya waktu 5 menit untuk menyampaikan proposal Anda kepada anggota kuil, kata Merit sambil memberikan kesempatan kepada salah satu pemimpin faksi Minos. Melihat para ahli di sana, kata Julian, saya tidak memperkirakan akan diadakannya konklav ilahi hari ini, namun karena kita berada di sini untuk memutuskan 100 tahun ke depan. Saya ingin meminta para anggota organisasi untuk memikirkan di mana kita akan berada dalam 40 atau 60 tahun mendatang. Zaman es akan menyusul kita. Maka kita memerlukan yang terbaik yang kita miliki. Saat dia berbicara, Julian memberi isyarat dan mengubah nada bicaranya. Menarik perhatian orang-orang di sana kepadanya sambil terutama melihat ke arah anggota tanpa faksi. Saya kira faksi saya bukanlah yang terbaik di kuil kita saat ini. Tapi apakah kita akan selalu seperti ini? Dengan Kaisar Muda Minos Stuart di pihak kita, segalanya bisa berubah dalam beberapa dekade. Tidak hanya itu. Sebagai seorang jenius yang membangun negaranya dari awal, Minos bisa menjadi bagian penting dalam kepemimpinan kuil mulai sekarang. Dia pasti dapat bekerja dengan Penatua Araf dan saya. Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman kami dengan gagasannya dan menghasilkan rencana fantastis untuk bait suci. Jadi saya meminta Anda untuk mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Dalam 50 tahun, Minos akan menjadi demigod yang mampu mencuri basis budidaya lawannya dan akan memiliki pasukan demigod di Black Plain Empire. Dia juga akan menjadi kekuatan pertanian terbesar di dunia dan akan mampu membantu kita semua. Dengan faksi kita yang mengendalikan kuil, saya yakin kita akan keluar dari krisis ini dengan hasil terbaik. Baiklah, waktumu sudah habis, kata Merit tepat setelah kata terakhir Julian, dan pria itu duduk sementara banyak anggota kuil memandang ke arah Minos.
Kebanyakan dari mereka mengira Julian akan menggunakan Mino yang terkemuka. Namun, beberapa anggota kuil terkejut karena harapan terbesar demigod level 97 adalah Sage level 85. Betapapun berbakatnya Minos, beberapa orang merasa dia perlu berkembang lebih jauh sebelum mereka dapat menaruh harapan padanya. Ketika Gelatik mulai berbicara, dia menggunakan topik ini. Penatua Julian benar tentang potensi Minos muda, tapi dia masih jauh dari mencapai level itu. Dia melihat ke arah Minos dan kemudian ke mereka yang belum memiliki faksi. Saya yakin suatu hari nanti, Minos bisa menjadi yang terkuat di kuil ini. Namun sampai saat itu tiba, jalan yang panjang dan sulit masih terbentang di hadapannya. Jangan salah paham, saya ingin Minos mencapai level saya suatu hari nanti. Tapi apakah itu akan pernah terjadi? Berapa banyak keajaiban yang gagal di tengah perjalanannya? Saya tidak mengatakan dia akan gagal karena kesalahannya sendiri. Bahkan orang jenius pun terancam oleh tindakan orang lain. Saya tidak ingin menempatkan masa depan kuil kita di pundak anak laki-laki level 85. Jika dia masih di sini dalam 100 tahun dan bersedia memimpin kuil, maka saya sendiri yang akan memilih faksi tetua Julian dan Araf. Namun saat ini, saya tidak setuju bahwa kita harus mempertimbangkan faksi ini, yang masih memiliki banyak hal untuk dikembangkan. Di sisi lain, semua orang di sini mengetahui spesialisasi faksiku. Kami mungkin bukan yang paling banyak jumlahnya, namun kami memiliki sejarah panjang dalam memimpin bait suci di saat krisis. Kita adalah pemimpin selama bencana terakhir, dan hasil bait suci pada saat itu adalah yang terbaik yang pernah kita peroleh selama era sulit tersebut. Jadi, saya meminta kuil untuk mempercayai kami lagi. Kita dapat memimpin organisasi ini menuju akhir zaman es, seperti yang telah kita lakukan dalam banyak bencana lainnya. Merit kembali mengisyaratkan akhir masa faksi Gelatik, lalu beralih ke Harvey. Anggota kuil, apa yang akan kamu pilih? Harvey menunjuk dengan tangannya. Sebuah faksi yang mengandalkan junior? Sebuah kelompok yang menggunakan sejarah yang jauh untuk mencoba meyakinkanmu dan mendapatkan kepercayaanmu? Tidak, kita lebih dari itu. Kita tidak bisa mempertaruhkan ribuan tahun budidaya kita atau jutaan tahun sejarah kuil ini seperti itu. Sebagai administrator bait suci saat ini, saya meminta Anda untuk mempercayai manajemen kami. Di tahun-tahun mendatang, kami akan meningkatkan jumlah anggota, menyediakan akses terhadap informasi dan sumber daya dengan biaya lebih rendah. Dan bahkan meningkatkan aliran pakar ke dalam domain khusus kami. Daripada mempercayai mereka yang menjanjikan masa depan yang tidak pasti, percayalah pada mereka yang telah melakukan banyak hal untuk Anda dan dapat melakukan lebih banyak lagi saat ini. Di bawah komando faksi saya berjanji kepada Anda bahwa kuil secara keseluruhan akan diperkuat. Bukan hanya faksiku yang akan mendapatkan keuntungan, tapi semua orang di sini, baik mereka dari faksi saingan atau anggota tanpa faksi. Bahkan Mino muda pun bisa mendapatkan manfaat yang signifikan dari kepemimpinan kita. Apakah dia akan berhasil mencapai akhir 100 tahun ke depan? Saya tidak tahu. Tapi sejauh menyangkut faksi saya, kami akan membuka semua pintu bagi seseorang yang memiliki potensi seperti dia, dan jika dia ingin menjadi pemimpin kuil berikutnya, biarlah. Namun sampai dia siap, saya meminta Anda untuk mempercayai mereka yang memiliki pengalaman menjalankan organisasi besar ini selama ribuan tahun. Minos mungkin adalah masa depan. Tapi kita adalah saat ini. Dengan kata-kata itu, Harvey duduk sementara orang-orang yang ragu-ragu merenungkan kemungkinan-kemungkinan, beberapa berbicara satu sama lain. Yang lain mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tergantung pada pilihan mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1983 perselisihan sengit. Merit berbicara kepada semua orang. Sekarang para kandidat punya waktu untuk memaparkan rencana mereka, anggota kuil punya waktu 10 menit untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Di akhir waktu itu, Anda harus memberikan suara Anda. Semua orang melihat ke kotak di tengah meja besar yang digunakan untuk mencatat suara pada isu-isu yang dibicarakan dalam rapat agar tidak terungkap siapa yang dipilih setiap orang. Dengan demikian, beberapa menit ke depan akan lebih menegangkan dibandingkan momen musyawarah fraksi, karena anggota masing-masing fraksi akan memilih terlebih dahulu. Sedangkan pihak netral akan lebih memikirkan pilihannya. Setiap anggota faksi jelas akan memilih kelompoknya sendiri, yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Namun kelompok netral mempunyai 3 pilihan untuk dipertimbangkan, dan mengingat jumlah mereka dapat memilih pemimpin di antara 3 pilihan. Jika mereka semua memilih kelompok Julian, penentuan pemenang akan jatuh ke tangan kelompok Harvey. Jika hanya salah satu dari mereka yang memilih kelompok lain, kelompok Minos akan tersingkir, dan keputusan ada di antara 2 kelompok lainnya. Bergantung pada berapa banyak suara yang mendukung faksi Julian, mungkin akan sulit bagi kelompok Gelatik, yang membutuhkan suara dari anggota netral untuk menang. Dengan 24 anggota, mereka memerlukan setidaknya 2 suara untuk bergabung dengan kelompok Harvey atau 3 suara untuk menang jika semua suara netral lainnya diberikan kepada faksi Julian.
Jadi, fakta bahwa seseorang memutuskan untuk memilih Julian dapat menguntungkan kelompok Harvey karena semakin netral memilih faksi Minos, semakin sulit bagi kelompok Galactic untuk menang. Dengan demikian, orang yang paling tenang di awal pemungutan suara tentu saja adalah orang-orang dari kelompok Harvey, sedangkan orang yang paling gugup adalah dari kelompok Galactic, yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Tentu saja kelompok Julian membutuhkan lebih banyak dukungan. Namun, mengingat mereka membutuhkan 100% suara netral dan keputusan yang baik dari Dewan Tetua, peluang mereka untuk menang sangat kecil. Sebagian besar kelompok Minos, bersama Kaisar Stuart, tidak percaya mereka bisa menang. Jadi mereka tidak segugup orang-orang Galactic, hanya kecewa karena konklav ilahi baru saja diadakan. Namun tak lama kemudian, anggota pertama kuil yang tidak memiliki faksi mulai memberikan suara mereka sendiri, memasukkan token mereka ke dalam kotak, yang merupakan perangkat yang akan menampilkan hasil akhir ketika semua token sudah masuk. Token ini benar-benar mulus, tanpa penomoran atau tulisan yang membawa informasi spiritual. Dengan kata lain, mustahil untuk mengetahui siapa yang telah dipilih atau bahkan suara siapa yang telah mereka berikan. Hanya susunan itu yang dapat menghitung suara untuk 3 kemungkinan faksi. Itu adalah pemungutan suara di mana Anda harus memilih di antara 3 kelompok. Jadi tidak ada cara untuk tidak memilih siapapun. Akhirnya, di akhir waktu yang disebutkan Merit, dia memberikan suaranya sendiri, mengakhiri pemungutan suara. Ketika tokennya masuk ke dalam kotak, semua orang terdiam sejenak sementara lampu di susunan berbentuk kotak menyala, bersiap untuk menunjukkan hasilnya kepada semua orang. Kotak ini menampilkan hasilnya dalam warna. Setiap faksi memiliki faksi masing-masing, dengan Julian berwarna merah, Harvey berwarna biru, dan Galactic berkulit hitam. Ketika cahaya putih dalam susunan itu padam, banyak bawahan di sana menahan napas, mengetahui hasilnya akan muncul di saat berikutnya. Biru, anggota faksi Harvey bangkit berdiri saat melihat cahaya terang muncul di keempat sisi guci, menyadari bahwa mereka akan tetap bertanggung jawab atas kuil selama 1 abad berikutnya. Harvey merasakan jantungnya berdebar kencang, karena ini mungkin momen paling penting baginya dari semua pertemuan dalam beberapa ribu tahun terakhir. Saat kelompoknya melakukan selebrasi, kelompok lain menyaksikan hasilnya, yang menunjukkan jumlah suara yang diterima masing-masing kelompok segera setelah pemenang diumumkan. Biru, 26. Hitam, 25. Merah, 25. Ketika jumlah suara untuk masing-masing faksi muncul, semua orang, baik yang menang maupun yang kalah, mengubah ekspresi mereka karena mereka melihat hasilnya sangat dekat. Dan faksi yang menang bahkan belum menerima satupun suara dari pihak netral. Hampir semua pihak netral memilih Julian, sedangkan pihak yang memutuskan hasil pada hari itu memilih Huron, sehingga memberikan hasilnya kepada kelompok Harvey. Julian merasakan sensasi yang tidak enak saat melihat dirinya hanya kalah 1 suara. Kotoran, jika kami mendapat 1 suara lagi, kami akan seri. Denganku, Araf, Merit, dan Huron. Kita bisa memenangkan ini. Dia berpikir, mengetahui bahwa jika dia terikat dengan kelompok Harvey, Galactic akan memilih dengan faksinya, dan mereka akan mengalahkan Harvey. Sayangnya, seseorang memilih Huron daripada dia, memberikan hasil yang lebih baik kepada faksi dengan lebih banyak orang di pihak mereka. Namun meskipun dia menang, Harvey prihatin melihat bahwa bahkan sebagai ketua organisasi, dia belum menerima 1 suara pun dari pihak netral di kuil. Galactic adalah yang paling kesal, karena ia merasa salah jika sebuah faksi yang tidak bisa mendapatkan suara dari pihak netral menjadi pemenang besar. Tapi dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemungutan suara tidak dapat ditarik kembali, dan pemenangnya diumumkan. The Blues telah menang dan akan memimpin kuil tersebut selama 100 tahun ke depan, Merit mengumumkan hasilnya. Membuat frustrasi sebagian besar anggota kuil yang tidak memilih Harvey. Tidak terpengaruh, Merit melanjutkan. Dengan keputusan itu, mari kita lanjutkan pertemuan kita. Meskipun konklav ilahi telah memutuskan bahwa faksi biru akan terus memimpin, ada beberapa hal yang harus kita tangani pada pertemuan ini. Sebagaimana Penatua Harvey mengingatkan kita di awal pertemuan ini, zaman es masih akan datang. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, kita harus siap menghadapi krisis baru ini. Jadi, saya meminta semua orang untuk mengesampingkan kekalahan mereka dan fokus membantu kuil. Apakah kita bisa keluar dari krisis ini dengan hasil yang baik atau buruk akan bergantung pada tindakan bersama dari seluruh anggota. 1 faksi tidak bisa memutuskan hal ini. Semua pemimpin faksi di sana mengetahui hal ini dan dengan cepat mencoba mengesampingkan hasil konklav ilahi, mengetahui bahwa mereka memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Minos sendiri tidak memperdulikan hasil pemungutan suara sebelumnya, karena ia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal di luar kendalinya dalam rencananya. Ia menilai bisa mendapatkan keuntungan dari kubu Julian. Tetap saja, dia tidak menganggap bahwa hal itu akan terjadi jika faksi ini mencapai kepemimpinan kuil. Dengan kata lain, situasinya sama seperti kemarin. Dia jauh lebih prihatin tentang keputusan dan kesepakatan yang bisa dibuat pada pertemuan mengenai zaman es ini. Bagaimanapun,
Mereka akan segera mulai berbicara tentang perubahan peraturan, pergerakan, dan bisnis yang akan berlaku untuk beberapa tahun ke depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1984 level 100 dalam jangkauan. Setelah seharian mendiskusikan hal-hal serupa dengan apa yang telah dibahas pada pertemuan ahli para elf, kelompok kuil juga mendiskusikan hal-hal mereka sendiri. Sebagai organisasi dengan anggota tingkat bawah yang tidak memiliki akses ke pertemuan yang dipimpin para elf, tidak semua orang dari kuil yang menghadirinya. Banyak yang harus mendengarkan, berbicara, dan menegosiasikan hal-hal yang diperlukan agar pasukan mereka dapat bertahan hidup di zaman es yang akan datang. Bagian dari percakapan, tentu saja, adalah menasihati para anggota kuil ini dengan kemitraan dan percakapan serupa dengan yang terjadi pada pertemuan yang dipimpin para elf di kuil markas Pantheon of Honor. Namun segera setelah diskusi ini, kelompok tersebut beralih ke masalah internal mengenai kepemimpinan umpan suci di tahun-tahun mendatang. Meski faksi biru telah memenangkan suara sebelumnya, bukan berarti mereka akan memutuskan semuanya sendiri. Kekuatan anggota kuil dalam pertemuan seperti ini melebihi kekuatan faksi di puncak organisasi. Faksi yang berkuasa hanyalah kelompok yang dapat mengambil keputusan dan menyelesaikan sesuatu dalam jangka pendek. Namun ketika pertemuan semacam itu berlangsung, peraturan yang diputuskan adalah peraturan yang menyenangkan mayoritas, belum tentu kepentingan faksi yang menguasai kuil. Singkatnya, faksi biru harus mengikuti aturan yang dipilih oleh anggota kuil pada pertemuan itu. Di antara langkah-langkah yang disetujui pada pertemuan itu adalah peningkatan jumlah anggota kuil. Penurunan jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk mengakses sumber daya kuil, penciptaan cadangan makanan untuk mengurangi kekurangan makanan bagi anggota kuil, dan larangan terhadap anggota kuil terlibat dalam konflik luar. Ada beberapa poin lain yang diputuskan dalam pertemuan tersebut, namun ini adalah poin yang paling penting dan harus segera dilaksanakan. Akhirnya, setelah para anggota selesai berbicara dan bernegosiasi dengan satu sama lain, pertemuan besar para anggota Pantheon of Honor pun berakhir. Karena konklav ilahi, rapat pertemuan wajib yang diadakan setiap 20 tahun tidak lagi wajib untuk 100 tahun berikutnya, mereka hanya perlu mengadakan rapat wajib baru dalam 50 tahun. Karena zaman es adalah masa ketika masing-masing kekuatan harus fokus melindungi dirinya sendiri, perwakilan terkuatnya tidak dapat melakukan perjalanan ke benua lain dan negeri yang jauh. Namun banyak hal bisa terjadi dalam 50 tahun, sehingga kuil tersebut tidak dapat bertahan lebih lama lagi tanpa adanya pertemuan wajib lainnya. Tanpa pemeliharaan dan perubahan yang konstan, organisasi tingkat tinggi tidak akan bisa bertahan selama jutaan tahun. Jadi ketika Minos menyelesaikan urusannya di sore hari, dia berjanji pada Julian dan Araf untuk bertemu mereka lagi di turnamen kontinental dan kemudian di pertemuan 50 tahun lagi. Saat malam tiba di kota markas kuil, dia dan rombongannya berangkat melalui pelabuhan lubang cacing lokal untuk memulai perjalanan mereka kembali ke kerajaan Dataran Hitam. Keesokan harinya, rombongan Minos sudah berlayar melintasi Laut Timur, menuju barat, menuju utara benua tengah, menuju dataran salju. Karena tidak kesulitan meninggalkan benua ilahi, rombongan Minos berangkat pada tengah malam, setelah berlayar berjam-jam, cukup lama hingga daratan ini menghilang di cakrawala. Dengan kapal Seafolk dan beberapa makhluk tingkat tinggi untuk membantu mereka, perjalanan ke depan akan cepat, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, kelompok tersebut akan mencapai ibu kota Snow. Karena mereka semua mempunyai pengalaman unik di sana selama beberapa tahun terakhir, beberapa telah bepergian ke sana bersama Minos selama lebih dari 5 tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan persiapan terakhir. Dalam beberapa tahun lagi, sudah waktunya bagi mereka untuk memasuki lautan paling berbahaya di dunia spiritual. Tidak ada jaminan siapa yang bisa kembali dari tempat itu. Jadi, semua orang sudah bisa merasakan kegugupan tertentu, mengetahui bahwa mereka harus memanfaatkan beberapa tahun ke depan di kerajaan Dataran Hitam sebaik mungkin. Tetapi juga memperkuat diri mereka sendiri sebanyak yang mereka bisa dengan dukungan Minos. Jadi, saat mereka berlayar, sebagian besar awak kapal meluangkan waktu untuk bermeditasi, hanya menyisakan personel penting yang mengurus perjalanan. Minos termasuk di antara mereka yang berkultivasi. Menggunakan segel ilahi pada salah satu tulang raksasa di kerajaan tata ruangnya untuk mengolah dan semakin meningkatkan kepadatan energi kacau dari makhluk tertinggi dari masa lalu dunia ini di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia dapat mempersiapkan tubuh dan jiwanya dengan lebih baik untuk menghadapi pengalaman yang mungkin harus dia hadapi dalam beberapa tahun. Saat Minos melakukan perjalanan ke benua tengah, Maximilian berada di kerajaan tata ruang gereja spiritual, berkultivasi dengan senyuman di wajahnya sementara tubuh seorang lelaki tua terbaring di sampingnya. Di tempat tingkat tinggi yang hanya bisa dimasukinya saat ini, awan energi spiritual berwarna mengelilingi pinggiran ruang budidaya besar. Di tempat ini, fluktuasi spiritual yang kuat menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya bergetar, dan distorsi spasial berusaha terbentuk. Meskipun ini adalah kerajaan tata ruang yang stabil di mana manipulasi spasial biasanya tidak mungkin dilakukan.
Tetapi dengan obat tingkat ilahi tepat di depan Maximilian dan dia memproses energi kacau dari esensi itu, tidak mungkin ruang ini dapat menanganinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkultivasi untuk menjadi dewa. Seseorang yang bisa memanipulasi ruang ini, Maximilian memuji dengan kepuasan setelah berhasil mencuri obat tingkat ilahi dari mantan kepala gereja spiritual tanpa kehilangan efek obatnya. Tunggu sebentar lagi, Vico. Beberapa tahun lagi, aku akan meninggalkan ruangan ini, lanjutnya dengan mata terpejam dan senyum lebar di wajahnya. Aku akan meninggalkan tempat ini di level 100. Sementara itu, orang-orang di pinggiran kerajaan tata ruang tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruang budidaya paus. Namun Forrest, yang berada di sana saat itu, segera mengetahui apa yang telah dilakukan Maximilian. Tak lama setelah jiwa gurunya menghilang, dia dan murid-murid Duncan Evergreen lainnya mengetahui kematian tak terduga mantan paus tertinggi. Mengingat kehadiran Maximilian Flamen di kerajaan tata ruang, rekan Minos dalam perjalanan melalui kerajaan luar angkasa naga kuno, yang saat ini berada di level 94, akan segera menimbulkan kecurigaan terhadap keadaan kematian yang mengerikan. Teman-teman, kita harus berasumsi bahwa Maximilian berada di balik ini. Dia berkata dalam benak rekan-rekannya di gereja spiritual. Apa yang akan kita lakukan? Tidak seorang pun di bawah level 99 akan dapat memasuki ruangan tempatnya berada. Dan jika dia berhasil, seseorang khawatir. Forrest kemudian menyarankan, mencoba untuk menekan rasa kehilangannya karena tidak ada waktu untuk khawatir sekarang. Ayo pergi ke kerajaan dataran hitam. Kami akan berbicara dengan Minos. Dia akan membantu kita menemukan jalan keluar dari masalah ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1985 target selanjutnya. 3 bulan kemudian, saat itu sore hari di sebelah timur kerajaan dataran hitam ketika kapal Seafolk muncul di Cakrawala dari ibu kota wilayah salju. Saat melihat kapal yang membawa kaisar dan keluarganya kembali ke negara mereka, para prajurit tentara dataran hitam segera membunyikan bel lokal. Mengingatkan pasukan di kota itu tentang momen yang telah mereka tunggu-tunggu selama beberapa bulan terakhir. Minos telah mengirimkan kabar kapan mereka akan tiba dari perjalanan jauh mereka. Karena itu, ada beberapa orang yang ingin bertemu dengannya lagi di kota yang dikelola oleh keluarga Snow. Saat salju turun secara lokal, anggota keluarga terkemuka di daerah tersebut bergegas ke pelabuhan setempat, bahagia tetapi tanpa harapan untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Minos. Pada saat itu, para demigod dari tentara kekaisaran, sage spiritual dari negara-negara sekutu, dan pasukan bawahan sedang menunggu Minos di kota, dan bahkan demigod tingkat menengah pun ada di sana. Di antara mereka adalah seorang pria level 94 dengan rambut hitam, seorang kardinal tingkat tinggi dari gereja spiritual. Ketika dia tiba di pelabuhan setempat dan melihat para ahli ini dari jauh, putra Misty dan Ambrose Snow menyaksikan dari kejauhan di samping ibunya pada kedatangan Kaisar Stuart, yang banyak dia dengar cerita dari ibunya. Wanita berambut pirang itu ada di sana bersama putranya untuk melihat kedatangan kapal pria yang sangat dikenangnya. Tapi Misty tidak lagi memiliki harapan untuk terikat secara fisik dengan Minos, seperti yang dia lakukan beberapa kali di masa lalu. Dia telah mencapai level 70, tetapi jarak di antara mereka semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Minos mempunyai keluarga sendiri dan banyak masalah yang harus dihadapi. Setelah merindukannya, wanita ini belajar mengaguminya dari jauh, bekerja untuknya dan kerajaannya. Lihat, Albert kecil, itu adalah Kaisar Agung negara kita. Dia menunjuk pria berambut coklat yang sedang turun dari kapalnya dan menunjukkan putranya yang memiliki nama yang sama dengan ayah Minos. Anak laki-laki itu memandang Minos dengan kilatan di matanya, melihat seseorang setenar kaisar untuk pertama kali dalam hidupnya. Saat Albert Snow kecil menyaksikan Minos bersama ibunya dan sekelompok bangsawan setempat, Kaisar Stuart turun dari kapalnya bersama istri-istrinya, diikuti oleh barisan panjang demigod di kapal. Begitu dia bertemu Forrest di pelabuhan, Minos mengesampingkan ekspresi kebahagiaannya untuk kembali ke kerajaannya, menyadari bahwa masalah mungkin sedang menunggunya. Selamat telah mencapai level 85, Minos. Kamu benar-benar monster budidaya. Forrest berkata sambil berdiri di samping dua anggota gereja spiritual lainnya, keduanya berada di level 94, sama seperti dia. Sementara itu, ada dua orang pria dari keluarga Longus yang telah mencapai tahap ke-10 karena mereka sedang menjalani wajib militer di daerah tersebut. Melihat mereka di sana, bersama dengan utusan dari Albano, Blackrock, dan Roser, Minos tidak perlu mendengar dari siapapun untuk mengetahui bahwa pasukannya telah berkembang dengan baik selama ketidakhadirannya. Dia menyapa anak buahnya dan kemudian bertanya pada Forrest sambil berjalan menuju pelabuhan lubang cacing setempat. Mengapa kamu di sini? Kita punya masalah. Maximilian mungkin telah membunuh tuanku dan akan mencapai level 100. Forrest berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar perkataan pria berambut hitam ini, ekspresi para wanita Minos dan krunya berubah. Itu adalah berita penting bahkan bagi mereka yang paling tidak terhubung dengan kerajaan dataran hitam.
Kemajuan demigod level 99 ke level 100 relevan bagi setiap makhluk di dunia spiritual. Bahkan naga dalam wujud manusianya menyipitkan matanya setelah mendengar informasi tersebut. Melihat bahwa rumor tentang para ahli dari benua tengah yang mencoba untuk naik ke level 100 adalah benar adanya. Ini mengerikan, gumam Abi. Jika dia naik ke level 100, perang di selatan akan berakhir seiring dengan perdamaian kita di utara. Gloria berterus terang sambil memasang ekspresi khawatir. Ini benar-benar sebuah masalah. Minos menghela nafas, memahami urgensi Forest untuk datang ke tempat ini untuk menunggunya. Forest berkomentar, Minos, kuharap mulai sekarang, kita bisa saling membantu lebih dari sebelumnya. Jika Maximilian berhasil, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Vico dan mengakhiri perang. Kita akan aman selama beberapa minggu, mungkin berbulan-bulan. Tapi setelah itu, dia akan mengejar kelompok kita karena alasannya sendiri. Kita harus bersiap, aku mengerti. Dia mungkin akan melenyapkan murid-murid dari orang yang dia bunuh, dan dia mungkin berubah pikiran tentang keadaanku. Minos memahami pemikiran Forest. Dengan berakhirnya perang di selatan, Kekaisaran Dataran Hitam tentu saja akan menjadi perhatian terbesar Maximilian dalam rencana ekspansionisnya. Meskipun bagian paling utara dari benua ini dianggap sebagai wilayah yang berpengaruh bagi gereja spiritual. Kekuatan tersebut semakin berkurang pengaruhnya di wilayah tersebut karena pertumbuhan keluarga Stuart dan khususnya pertumbuhan Minos. Dari sudut pandang Forest, Minos akan menjadi masalah besar bagi Maximilian di masa depan. Jadi pria itu pasti akan berusaha menghadapi Kaisar Stuart sesegera mungkin setelah perang berakhir. Karena dia ingin membalas dendam pada tuannya dan juga melindungi dirinya dari Maximilian. Dia ada di sana untuk membuat rencana bersama sekutunya. Minos menghela nafas lalu berkata, mari kita bicarakan hal ini dengan tenang. Maximilian masih bisa gagal, dan bahkan jika dia tidak gagal, evolusi seorang pesilat setengah dewa ke level 100 tidaklah mudah. Jadi mari kita bicarakan hal ini di ibu kota saya setelah saya diberitahu tentang situasi setempat. Ya, putri saya telah membuat beberapa pengaturan selama saya tidak ada yang mungkin mempersulit beberapa tindakan kami. Pada saat yang sama, kami memiliki beberapa masalah lain yang harus diselesaikan. Saya mengerti, Forest tahu ada waktu bagi mereka untuk membicarakannya dan tidak memaksa. Tetapi Minos, apakah kamu sadar akan zaman es yang sedang terjadi? Saya menghadiri pertemuan para ahli di benua ilahi mengenai masalah ini. Beberapa masalah yang harus saya selesaikan sekarang adalah demi masa depan negara saya selama krisis ini. Minos berkata ketika dia melihat pelabuhan lubang cacing, dia akan menggunakannya untuk kembali ke kota kering. Dan kelompok di sebelahmu itu? Ini adalah teman yang kujemput pada perjalanan terakhirku. Kami akan berangkat ke Laut Utara dalam beberapa tahun. Setelah mengatakan ini, yang menyebabkan Forest menjadi beberapa derajat lebih serius, Minos memasuki lubang cacing bersama kelompoknya dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1986 memasuki Kubah. Dengan cepat melintasi terowongan ruang lubang cacing yang menghubungkan kota utama wilayah salju dengan kota kering, Minos dan kelompoknya segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Sesampainya di salah satu kota satelit ibu kota kerajaan Dataran Hitam, seluruh kelompok mereka melihat wilayah manusia yang aneh, yang tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia spiritual. Di satu sisi tempat mereka tiba, terdapat kota besar berbentuk cincin yang dikelilingi oleh ladang pertanian yang hampir tak ada habisnya di bagian luar. Sedangkan di dalam lingkar metropolitan terdapat kawasan perkebunan lainnya. Di tengah-tengah area ini terdapat ruang yang benar-benar tanpa cahaya, gelap hingga batasnya, sesuatu yang memancarkan sensasi berderak bahkan bagi para demigod tingkat menengah. Apakah ini ibu kota negara bagian Minos? Salah satu putri duyung dalam kelompok itu bertanya-tanya ketika dia merasakan fluktuasi spiritual yang aneh di daerah tersebut. Namun, meskipun kelompok mereka pada dasarnya terdiri dari para demigod, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa kota kering miskin dalam energi spiritual. Sebaliknya, kota ini saat ini merupakan tempat paling kaya energi spiritual di benua tengah. Itu masih kalah dengan kota tempat kuil Pantheon kehormatan berada, serta markas besar naga, elf, burung phoenix, dan manusia laut. Namun, perbedaan antara tempat-tempat ini dan kota kering tidaklah signifikan. Anda hanya akan merasakan perbedaan besar jika Anda menghabiskan ribuan tahun di kota kering dan bukan di salah satu tempat ini. Oleh karena itu, rombongan mau tak mau terkejut ketika membandingkan sensasi yang mereka rasakan sesampainya di tempat ini dengan cerita-cerita yang pernah mereka dengar sebelumnya dan bahkan selama perjalanan ke Minos telah mengangkat daerah miskin di utara benua tengah ke tingkat yang tinggi. Tempat yang bahkan bisa menampung para demigod tingkat tinggi tanpa rasa malu. Forest melihat dan mendengar reaksi makhluk-makhluk ini untuk pertama kalinya di kota ini. Dan dia setuju dengan mereka tentang pendapat mereka tentang tempat ini dan tentang Minos. Saat dia melakukannya, dia melihat kepercayaan diri mereka tumbuh, meskipun mereka akan segera berangkat ke Laut Utara yang berbahaya.
Melihat betapa cakapnya Minos, komandan kru mereka, membuat semua orang lebih yakin bahwa mereka akan selamat dalam perjalanan seperti itu. Forrest sendiri merasa tidak terlalu ragu dibandingkan beberapa saat yang lalu, sekali lagi merasakan kekayaan kota ini, yang belum lama ini tidak seperti kenyataan saat ini. Minos benar-benar seseorang yang bisa melakukan keajaiban. Mungkin dia bisa kembali dari Laut Utara. Yang paling mengkhawatirkan Forrest adalah Minos tidak akan kembali, dan dia akan ditinggalkan sendirian bersama anggota faksinya di dalam gereja spiritual. Meskipun Stuart muda masih belum seberapa dibandingkan dengan Maximilian, hal itu bisa segera berubah. Dan kardinal ini sangat ingin pria berambut coklat di sebelahnya bisa menghadapi Maximilian bersamanya. Lalu dia menghela nafas dan berkata, Minos, kuharap perjalananmu sukses. Kerajaan Dataran Hitam, sekutu kita, dan faksiku bergantung pada kembalinyamu dari perjalanan ini. Kapan kamu akan berangkat? Dalam beberapa tahun. Aku akan mengasingkan diri sekarang, dan ketika aku mencapai level 87, aku akan pergi. Tingkat 87. Ya, itu untuk sementara akan membuatmu level 89 saat kamu menggunakan kemampuan bawaanmu. Forrest berpikir sambil terbang bersama kelompoknya di antara lingkar kota dan kubah kota kering. Yah, semakin kuat kamu sebelum perjalanan, semakin baik. Tapi menurutku itu akan menjadi batasmu. Tidak lebih dari 1 dekade, baik Maximilian atau Vico akan menunjukkan hasil dari pengasingan mereka. Dia berkata ketika semua orang lupa kota kering untuk melihat pria berambut hitam itu lagi. Mari kita berharap keduanya gagal dalam kemajuan mereka. Namun jika salah satu dari mereka berhasil, perang di selatan benua ini akan berakhir paling lama dalam 1 dekade. Itulah berapa lama kita harus bersiap menghadapi konsekuensi jika salah satu dari mereka gagal. Kedua pihak memenangkan perang. Sudah cukup, kata Minos, sambil memikirkan tentang waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke dan dari Laut Utara. Serta tentang kesepakatan yang baru-baru ini dibuatnya yang akan mendatangkan banyak ahli ke negaranya di tahun-tahun mendatang. Saya memerlukan waktu 6 bulan untuk sampai ke dan dari Laut Utara. Saya akan mencoba menjelajahi daerah itu dalam waktu kurang dari 3 tahun dan kemudian kembali. Itu sudah cukup bagi saya untuk berada di kota saya sebelum perang berakhir. 6. Ya, itu sudah cukup. Tapi hati-hati, rencanamu tidak akan berjalan seperti yang kamu pikirkan. Laut Utara bahkan memaksa para demigod untuk melakukan hal-hal di luar rencana. Saran Forrest. Aku tahu, jangan khawatir, kami akan mencoba kembali sebelum jeda yang kamu sebutkan. Dia menatap mata Forrest. Apakah kamu berharap mencapai level 95 saat itu? Sulit untuk mengatakannya. Jauh lebih sulit untuk maju pada tahap ke-10 daripada pada tahap ke-9. Forrest berkomentar tanpa banyak harapan. Seorang demigod yang bisa naik 1 level setiap 20 tahun bisa dianggap sangat cepat dalam budidayanya. Seorang jenius yang jarang terlihat di dunia. Forrest baru mencapai level 94 beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah dia bisa naik ke level 95 pada saat turnamen kontinental. Bukan tidak mungkin untuk maju sebelum itu, tapi kemungkinannya sangat rendah. Begitu. Baiklah, aku akan mencoba mencapai level 89 saat itu. Sementara itu, kondisiku juga akan meningkat pesat. Minos berkata dengan percaya diri, mengetahui bahwa dia harus banyak berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Forrest tidak meragukan kata-kata Kaisar Stuart. Sebelum berangkat ke pantai timur benua untuk menunggu kedatangan Minos dan keluarganya, ia pernah berkunjung ke kota kering. Saat ini terdapat beberapa lusin demigod di sana, banyak dari mereka adalah teman dan sekutu Minos, namun beberapa di antaranya adalah prajurit kerajaan Dataran Hitam. Banyak sage tingkat tinggi yang ditinggalkan Minos di negaranya 5 atau 6 tahun lalu telah meningkatkan level mereka ke puncak tahap mereka, dan beberapa telah maju ke tahap ke-10. Meskipun banyak orang lain yang masih terjebak di level 89, sebagian besar bisa naik dalam 10 tahun ke depan, yang akan memberi kerajaan Dataran Hitam lebih dari 30 demigod. Mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Minos, Forrest tidak meragukan bahwa 1 atau 2 demigod level 90 dari pasukan lokal dapat naik ke level 91 untuk sementara waktu. Meskipun sulit untuk maju dalam tahap ke-10, beberapa level pertama umumnya merupakan yang paling mudah bagi para pembudidaya untuk maju. Karena Minos selalu melakukan keajaiban, Forrest tidak ingin meremehkan sekutunya. Mempercayai kata-kata sekutunya, mereka memasuki kubah kota kering dan dengan cepat menuju istana kekaisaran. Tempat beberapa demigod yang saat ini berada di area tersebut berada. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1987 kekuatan kekaisaran saat ini. Yang mulia, selamat datang kembali. Dilian, level 80, berkata sambil menekuk lututnya di depan Minos, melakukan hal yang sama seperti beberapa penjaga lainnya di sekitar istana kerajaan. Melihat kembali pemimpin mereka setelah bertahun-tahun berpisah merupakan sensasi yang luar biasa bagi banyak orang-orang ini.
Dan ketika mereka merasakan level Minos saat ini, mau tak mau mereka tergerak untuk melihat sejauh mana pemimpin mereka telah berkembang, seberapa kuat dia sekarang. Edward, Barbara, Ellen, dan Elena, semuanya saat ini berada di level 80, juga ada di sana, beberapa berlutut, yang lain berdiri di samping anggota pemerintah dan keluarga pemerintahan. Beberapa wanita dari keluarga Minos dan istrinya saat ini berada di kerajaan tata ruang, namun banyak kenalan lama berada di sana bersama Sarah dan Dillian. Menunjukkan kepada Kaisar Stuart betapa banyak kemajuan yang telah mereka capai dalam beberapa tahun terakhir. Sarah telah mencapai level 73 dan berdiri di samping Lee dan Allison, yang masing-masing telah mencapai level 77 dan 76. Selain mereka, banyak anggota pasukan tingkat 9 telah meningkat 1 atau 2 tingkat sejak terakhir kali Minos melihat mereka, dan sekarang ada beberapa demigod di pasukan mengalahkan ini. Minos menyapa mereka semua dengan anggukan, tersenyum puas melihat pasukannya berada pada level yang benar-benar baru, dengan banyak anak buahnya yang akhirnya mencapai batas kemampuan bakat mereka. Itulah yang terjadi pada Dillian, yang dengan talenta kelas hitam seharusnya dibatasi pada level 89, begitu pula dengan Emlyn dan Kila. Di sana bersama kelompok pendatang baru di antara banyak demigod yang menjadi teman Minos. Meskipun suasana hatinya positif, Sarah pergi ke sisi orang tuanya, rindu mereka setelah bertahun-tahun tidak bertemu mereka. Dia juga merindukan saudara-saudaranya, tapi dia tahu dia akan segera memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana keadaan anak-anak keluarga Stuart di kerajaan tata ruang. Minos memandang orang-orangnya dan berkata, "Terima kasih atas sangat hangatnya, teman-teman. Aku senang semua orang di sini menjadi lebih kuat selama ketidakhadiranku. Itu bagus, kita punya banyak masalah di depan kita, dan aku perlu meminjam kekuatanmu lagi." Semua orang di sana sudah menduga hal ini dan tidak terkejut dengan kata-kata Minos tentang masalah yang lebih besar. Minos kemudian melihat ke arah para demigod, yang bukan bagian dari pasukannya dan sedang menunggunya di kota. Di antara mereka ada beberapa binatang laut dari suku Minos yang pernah dilalui dalam perjalanannya melalui Laut Selatan bertahun-tahun yang lalu. Namun selain binatang buas ini, ada makhluk dari ras yang belum pernah ditemui Minos dalam perjalanannya. Cerita tentang dia dan krunya telah menyebar ke seluruh lautan dalam beberapa tahun terakhir. Dan beberapa individu dari lautan telah mendengar tentang manusia yang membentuk kru untuk mengarungi lautan paling berbahaya di dunia. Beberapa dari mereka yang telah mendengar rumor tersebut memutuskan untuk datang ke kota kering hanya untuk melihat seberapa benar rumor tersebut. Sementara yang lain ada di sana untuk menawarkan diri mereka kepada Minos dalam perjalanan ini. Namun ketika mereka melihat kru yang telah dikumpulkan Minos selama beberapa tahun terakhir, mereka segera menyadari bahwa cerita tersebut benar adanya dan bahwa kelompoknya sedang mempersiapkan perjalanan semacam itu. Minos berkata pada makhluk-makhluk ini, "Saya melihat banyak dari Anda yang datang ke sini untuk perjalanan ke Laut Utara, bukan? Baiklah, saya tidak ingin mengecewakan Anda, kami akan berangkat dalam beberapa tahun. Tapi sebelum itu, saya harus mengurus beberapa hal di keadaanku dan selesaikan persiapanku. Jika seseorang di sini mempunyai masalah yang harus diselesaikan, jika mereka kembali sebelum 4 tahun, akan ada banyak waktu bagi mereka untuk bergabung dengan grup kami. Setelah itu, Anda mungkin akan terlambat dan ketinggalan keberangkatan kami. Bagaimanapun, saya berterima kasih kepada mereka yang datang untuk bergabung dengan kami. Semua orang diterima di kru saya. 4 tahun, itu tidak lama," kata seorang kraken sambil melihat kedua anggota rasnya di kelompok Minos. Sementara para monster yang menunggu kelompok Minos pergi ke Laut Utara setuju. Tentara bayaran yang dia sewa dari kerajaan laut melihat kelompoknya dan para monster yang ingin bergabung dengan mereka. "Kami akan memiliki lebih dari 50 anggota kru kami pada saat kami berangkat ke Laut Utara." Salah satu dari demigod level 90 di antara tentara bayaran ini berpikir dalam hati. Mempertimbangkan akan lebih baik jika tetap berada di sisi Minos sampai akhir. Dari perjalanan ini, Minos telah memberi mereka pilihan untuk menemaninya ke Laut Utara dan kemudian pergi jika mereka mau. Tapi setelah semua yang mereka peroleh bersamanya, dan apa yang bisa mereka peroleh dengan pergi jauh-jauh, para tentara bayaran lebih percaya diri untuk pergi ke Laut Utara. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Kerajaan Dataran Hitam, karena Minos telah mengundang mereka beberapa kali dalam perjalanan mereka ke sini. Dengan sumber dayanya, mereka dapat lebih mudah mencapai level impian mereka. Sementara itu, anggota kelompok Minos yang baru saja bergabung dengan kru di benua ilahi tentu saja menyukai apa yang mereka lihat ketika mereka tiba di sini. "Ini bagus. Kita akan mendapat 1 tambahan tenaga lagi sebelum berangkat ke Laut Utara." Salah satu manusia dalam kelompok itu berpikir sendiri. Minos kemudian berkata kepada semua orang di sana, "Baiklah. Kalian yang berada di sini untuk melakukan perjalanan bersamaku ke Laut Utara, silakan menggunakan layanan dan sumber daya kotaku. Untuk saat ini, kalian dapat melakukan perjalanan atau mengasingkan diri di keadaan saya. Apapun yang Anda pilih."
Orang-orang saya akan terus memberi Anda informasi tentang peristiwa yang mungkin menarik bagi Anda selama beberapa tahun ke depan, jadi jangan khawatir terjebak di dekat saya. Sementara itu, bagi mereka yang berminat, kami memiliki beberapa kawasan budidaya yang bagus di ibu kota kami. Setelah dia selesai berbicara, banyak anggota kelompoknya, termasuk mereka yang sudah berada di kota kering yang menunggu untuk bergabung, mulai berbicara satu sama lain. Dalam beberapa menit, semua orang di sana akan membuat keputusan masing-masing, dengan mayoritas memutuskan untuk tetap berada di inti kerajaan dataran hitam, sementara beberapa lainnya akan menjelajahi benua tengah. Tapi naga, anggota masyarakat laut, dan tentara bayaran yang disewa oleh Minos di kerajaan laut akan tinggal di kota kering, karena mereka ingin sedekat mungkin dengan Kaisar Stuart. Sementara itu, dua rubah ekor 9, Bella dan Titus, serta sang Gorgon, dan Nixa, tetap tinggal bersama Emlyn dan Kila. Dua orang terakhir menunggu saat mereka kembali ke kerajaan tata ruang. Dan Nixa tidak mau mengambil risiko, jadi dia lebih memilih berada di dekat Minos. Bella ingin tetap berada di sisi dua rubah tingkat rendah 9 ini, sementara Titus sangat ingin memiliki akses ke teori Minos. Namun saat ini tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut, dan pertama-tama, Minos ingin bertemu dengan pemerintahnya untuk membahas keputusan dan peristiwa lokal yang terjadi selama dia tidak ada. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1988 pembaruan. Setelah beberapa demigod meninggalkan istana kekuasaan, mereka yang masih tersisa memberi jalan bagi pasukan Minos saat mereka berdiri di samping aula tahta kekuasaan. Minos duduk di singgasananya saat orang-orang dari pemerintah lokal dan tentara berdiri di hadapannya, siap memberikan kabar terbaru kepadanya. Dia memandang Sarah, yang berdiri di samping Gloria, dan bertanya, "Bagaimana waktumu mengatur kota kering?" "Kadang-kadang sulit," Sarah jujur. "Seringkali, semuanya berjalan lancar dengan semua orang di sini. Tapi situasi dengan para Gorgon membuat segalanya menjadi sedikit sulit. Kami harus bergerak untuk mendapatkan perlindungan yang cukup sebelum hal lain terjadi. Tentang itu, kamu bisa yakin, para Gorgon tidak akan membuat kita kesulitan lagi." Minos melepaskan kepala Gorgon level 97 dari cincin spasialnya saat dia mengatakan ini. Melihat kepala itu, Forrest membukakan matanya, terkejut dengan tingkat pengaruh yang dicapai Minos dalam waktu singkat itu. Mereka yang berada di pasukan lokal yang masih belum mengetahui panteon kehormatan telah mengesankan para Gorgon sedemikian rupa juga mengejutkan. Tidak menyangka Minos akan membawa kepala pemimpin suku Gorgon bersamanya. Bahkan mata Danixa terbelalak saat menatap kepala mantan pemimpin sukunya, melihatnya untuk pertama kalinya sejak Minos menceritakan apa yang terjadi. Wanita ini adalah yang terkuat sepanjang sejarah Gorgon. Namun dia terjatuh karena dia salah memilih lawannya. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran itu. Pikirnya, menyadari terkadang seseorang harus menyerah pada balas dendam dan keadilan, atau hal terburuk bisa terjadi. Bagaimanapun, perjanjian kita tidak akan kehilangan keabsahannya karena hal ini, komentar Sarah kepada ayahnya. Negaranya praktis telah meninggalkan posisi netral dalam perang dan sekarang menjadi pendukung kekaisaran Evergreen. Hal itu tidak bisa diubah, jadi meskipun para Gorgon tidak lagi mengancam mereka, mereka tetap harus menepati janji mereka kepada anak buah Maximilian. "Aku tahu, bagaimanapun, kemenangan kerajaan Evergreen bukanlah kekhawatiran kita," kata Minos. Berpikir itu tidak akan banyak berubah baginya. Vico sangat membenci Minos sehingga dia ingin membunuhnya bahkan sebelum perjanjian baru ini. Itu tidak akan mengubah apapun bagi Kaisar Stuart. Yang mungkin berubah adalah dengan Sista, negara yang tidak pernah memusuhi dia, bahkan setelah dimulainya perang di benua selatan, yang pada dasarnya dia mulai. Kita akan menghadapi konsekuensinya nanti. Tapi untuk saat ini, aku ingin tahu bagaimana kinerja cadangan kita. Apakah kamu sudah mulai mengikuti perintahku? Minos bertanya sambil menatap Dilian. Ya, sudah, Yang Mulia. Kami telah meningkatkan investasi di bidang pertanian, mulai mengurangi bisnis dengan kekuatan yang tidak bersekutu dengan negara, dan menerapkan aturan penjatahan pangan. Tindakan kami di benua ini telah berjalan sesuai harapan, dan kami telah meningkatkan cadangan kami. Namun, keadaan menjadi lebih baik di wilayah bawah laut kita. Sejak perintah Yang Mulia, kami telah menggandakan produksi pangan bawah air kami. Saat ini, lebih dari 30 juta penduduk kerajaan Dataran Hitam tinggal di bagian bawah air negara bagian di timur laut-laut leluhur. Namun, populasi laut kekaisaran terus meningkat, dan sebelum zaman es dimulai, pemerintah memperkirakan setidaknya 100 juta orang akan tinggal di wilayah tersebut. Jika harapan mereka terpenuhi, produksi pangan di wilayah bawah laut ini akan melebihi antisipasi produksi pangan pemerintah Minos di tahun-tahun mendatang. Hal ini akan sangat penting bagi negara pada awal zaman es. Ini bagus. Kita harus berinvestasi sebanyak mungkin dalam pengembangan pertanian bawah air. Minos mengatakan, mengetahui bahwa wilayah bawah laut paling sedikit terkena dampak selama zaman es. Karena itu, Minos bertanya tentang keadaan pasukan, yang telah mencapai angka 60 juta tentara, dengan rata-rata budidaya level 60.
Dengan lebih dari 10.000 sage dan beberapa demigod, kelompok ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia meninggalkan negara bagian itu untuk pergi ke kerajaan tata ruang naga kuno. Minos penasaran melihat kekuatan anak buahnya beraksi, dan dia segera menyuruh anggota kabinetnya untuk merencanakan latihan militer ekstensif dan bahkan kompetisi yang akan diadakan di kota kering. Kompetisi adalah cara yang bagus untuk mendorong para kultivator menjadi lebih kuat, dan bukan hanya demi hadiah. Bahkan penonton pun bisa heboh dengan peristiwa seperti itu, yang bisa meningkatkan seluruh kekuatan suatu negara jika digunakan dengan bijak. Minos berjanji dia akan bertarung dalam beberapa pertarungan publik dan bahkan menarik minat para demigod di area tersebut, karena tingkat kekuatan seperti ini tidak mungkin terlihat. Biasanya, hanya demigod lain yang memiliki kesempatan untuk melihat orang-orang dengan kekuatan tahap 10 bertarung. Namun, orang-orang di kerajaan dataran hitam akan berbeda. Di tahun-tahun mendatang, siapapun yang memiliki kristal yang harus dibayar untuk memasuki arena akan memiliki kesempatan untuk melihat seseorang bertarung sekuat itu. Dengan keputusan tersebut, Minos akan segera mendengar beberapa informasi tentang kotanya, migrasi, perubahan di kerajaannya, dan, singkatnya, dasar-dasar yang perlu diketahui oleh penguasa seperti dia setelah kembali dari perjalanan jauh. Setelah lebih dari 2 jam berbincang dengan anak buahnya di Istana Kekaisaran, Minos akan menyelesaikan informasi terkini, setelah memberikan beberapa perintah untuk dilaksanakan segera atau dalam beberapa bulan ke depan. Setelah masalah itu diselesaikan, Titus akan mendekatinya untuk menanyakan kapan mereka dapat memulai eksperimen dan studi mereka. Minos akan meminta lebih lama karena dia harus menjadi lebih kuat menunggu untuk memulai eksperimen. Namun, mereka sudah bisa mulai mendiskusikan teori mereka secara lebih rinci dan menyepakati bagaimana melanjutkan subjek mereka dalam beberapa bulan ke depan. Setelah berbicara dengan Titus, Minos akan menandatangani beberapa perjanjian dengan beberapa pendatang baru di pemerintahan untuk bergabung dengan kelompoknya. Menjamin dukungan mereka tetapi juga melindungi hal-hal yang relevan dengan negara. Setelah semua ini selesai, Minos bersatu kembali dengan keluarganya dan kembali ke kerajaan tata ruang. Sekarang saatnya membawa anak-anak keluarga Stuart kembali ke kota kering, serta orang-orang yang menghabiskan beberapa tahun terakhir dalam cagar budidaya merawat anak-anak kecil. Emlyn, Kila, dan Bella akan pergi ke kerajaan tata ruang bersama-sama untuk tinggal di sana, sementara Minos akan segera kembali ke kota kering bersama sekelompok wanita tahap ke-9. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1989 ditusuk dari belakang. Setelah kembali dari kerajaan tata ruang bersama keluarga mereka, Maisie, level 83, Kesabaran, level 82, Angelica, level 81. Para wanita dari pihak keluarga Minos kembali ke kota kering setelah menghabiskan lebih dari 5 tahun di kerajaan tata ruang bersama Rowan, Holly, Kendrick, dan Lily. Rowan, Lily, dan Holly telah tumbuh besar pada tahun-tahun itu dan sekarang menjadi anak-anak yang sangat aktif, sangat berbeda dengan anak-anak kecil ketika Minos meninggalkan benua tengah. Mereka masih belum mengetahui siapa mereka di dunia spiritual. Meski begitu, mereka sudah memahami dasar-dasar dunia kultivasi dan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang berdaulat. Adapun Kendrick, penampilannya tidak banyak berubah, tetapi dia telah meningkatkan kultivasinya secara signifikan dan mencapai level 61 selama periode pengasingan ini. Ketika dia meninggalkan kerajaan tata ruang bersama kakek dan neneknya, Elliot, level 79, dan Nicole, level 78, dia dengan cepat menjauhkan diri dari keluarganya dan pergi mencari teman lokalnya yang ingin menikmati kebebasannya lagi. Orang tua Ruth juga telah kembali ke kota kering untuk menjaga cucu-cucunya, begitu pula Ibu Isabella yang selama ini tinggal di sana. Namun istri kedua Harold akan segera kembali ke Flaming Empire untuk bergabung kembali dengan suaminya, setelah cukup melihat pertumbuhan cucunya, Lily. Dia memanfaatkan masa tinggalnya di kerajaan tata ruang dan meningkatkan budidayanya 1 tingkat, mencapai level 81. Terakhir, monster dari keluarga kekaisaran juga telah berevolusi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan Starclaw mencapai hasil terbaik, mencapai level 90 bulan yang lalu. Namun saat keluarga Stuart dan pemerintahan kerajaan dataran hitam mempelajari kemajuan anggota terpenting mereka, Gloria menyadari sesuatu tentang putrinya dan bersama Sarah di kantornya di kuil gereja spiritual di kota kering. Ketika Gloria memandangi putrinya ketika berada di kursi pemimpin kantor itu, wajahnya terlihat parah ketika dia memandang putrinya, melihat beberapa detail di tubuh putrinya yang tidak dapat dia abaikan. Sarah terlihat lebih dewasa. Ukuran payudara dan pinggulnya lebih maju dari sebelumnya, namun pinggangnya ramping, menunjukkan bahwa dia telah melakukan pengukuran tanpa menambah lemak tubuh. Sarah telah memperoleh tubuh dan jauh lebih feminin. Ekspresinya juga berbeda dan membawa kedewasaan seseorang yang pernah mengalami banyak hal. Sebagai seorang wanita yang tahu cara memperhatikan tanda-tanda ini, tidak sulit bagi Gloria untuk melihat dengan jelas putrinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Sarah,
Apakah kamu masih perawan? Gloria bertanya sambil memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya, tidak perlu mendengar jawaban untuk mengetahui yang sudah jelas. Siapa bajingan itu? Tanyanya pada diri sendiri, marah karena ada yang mencuri kesucian putrinya tanpa memperkenalkan diri pada pihak keluarga dan meminta komitmen pernikahan. Sarah menelan ludahnya dan menjadi pucat, tidak menyangka ibunya akan memperhatikan hal seperti itu bahkan setelah dia sangat berhati-hati. Bagaimana dia tahu? Dia bergidik membayangkan jika ibunya tahu, ayahnya akan segera mengetahuinya. Jika itu terjadi, George kesayangannya mungkin akan kehilangan akal. Ibu, tolong jangan beritahu ayahku. Dia pergi ke sisi ibunya dan memohon sambil berlutut dan bersandar pada kaki Gloria. Aku telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kulakukan, tapi aku akan menikahi pacarku. Pacar? Gloria bertanya, masih dengan mata terpejam tetapi berusaha sekuat tenaga hingga Sarah bisa melihat bahwa dia tidak senang karenanya. Iya, aku pacaran dengannya. Namanya George Sista. Dia pangeran dari Sista? Sarah memutuskan untuk mengambil risiko dan mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi. George hanya level 87, jadi dia tidak akan menandingi Minos. Dia bahkan mungkin terbunuh jika tidak ada hal lain yang bisa melindunginya dari ayah yang marah. Tidak tahu bagaimana reaksi lelaki tuanya terhadap hal ini karena George adalah kekasih pertamanya. Hati Sarah dipenuhi ketakutan dan antisipasi. Kak, Gloria membuka matanya karena terkejut, tidak menyangka seorang pangeran dari negara bagian itu benar-benar berada di wilayahnya dan bahkan merayu putrinya. Ya, dia datang ke sini untuk mengamati keadaan untuk melihat apakah kami bisa memenuhi perjanjian kami dengan Ratu Sista. Tapi kami jatuh cinta, dan segalanya menjadi rumit setelah itu. Sarah tulus karena dia tidak tahu bagaimana berbohong, mengungkapkan segalanya tanpa kesulitan. Oh, jadi dia mungkin hanya memanfaatkanmu, dasar anak bodoh. Gloria sama sekali tidak menyukai ini, apalagi putrinya begitu naif. Aku akan segera memberitahu ayahmu. Tidak, Sarah berdiri, merasakan air mata memenuhi matanya. Beri aku waktu beberapa hari, Bu. Aku akan berbicara dengan George dan memintanya untuk bertemu ayahku. Lalu kita bisa meresmikannya. Hah, kalau kita melakukan itu, George terkutuk itu akan lari menghindari menghadapi ayahmu. Bentak Gloria pada putrinya, tak percaya kalau perasaan Pangeran Sista ini sama dengan perasaan putrinya. Dia tidak akan melakukannya. Dia bukan pengecut. Sarah berusaha mempertahankan ibunya, meski dia tahu ibunya tidak bisa melawannya. Tolong, beri aku waktu 1 hari saja, Bu. Jika ibu mau, ibu bisa meminta seseorang untuk mengawasinya. Aku bisa memberitahumu di mana dia berada. Di mana dia? Gloria bertanya sambil menatap mata gadis level 73 ini. Saat Sarah menceritakan segala hal yang ingin diceritakan kepada ibunya, George sedang bekerja di tokonya di pusat kota kering ketika dia tiba-tiba merasakan kepedihan di hatinya. Dia menghentikan apa yang dia lakukan, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi padanya seolah-olah seseorang telah menikamnya dari belakang. Apakah ada masalah, Yang Mulia? Demigod yang menemaninya selama berada di kerajaan Dataran Hitam bertanya. Beberapa demigod tingkat rendah saat ini tinggal di sekitar kerajaan Dataran Hitam. Perang di selatan benua telah menyebabkan beberapa ahli mencari perlindungan di negara bagian Minos. Kekuatan lokal tidak memperhitungkan jumlah orang-orang ini, karena mereka bukan bagian dari kekuatan kekaisaran dan tidak menambah banyak kekuatan pada kekuatan lokal selain sumber daya yang mereka tarik ke negara dengan tinggal di sana. Namun, beberapa orang seperti pengawal George Sista tinggal di kota-kota besar di negara bagian Minos saat ini, terutama di kota kering. Bukan apa-apa, aku hanya punya firasat buruk, George berkata sebelum dia kembali bekerja. Sementara itu, Minos tidak mengetahui masalah putri sulungnya dan kini berjalan bersama ketiga anak bungsunya di samping Esmond, level 89. Sage terkuat di grup keluarga yang terkait dengan Dewi Kehidupan. Yang Mulia, kapan kita bisa membalas dendam? Esmond bertanya ketika melihat anak-anak Minos berlarian gembira di sekitar mereka. Menyaksikan bagaimana ayah mereka bertindak sebagai pemimpin sebuah kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1990 kekecewaan seorang ayah. Mendengar pertanyaan dari Esmond, kepala pengawal kerabat Dewi Kehidupan, Minos teringat situasi keluarga ini dengan penguasa kerajaan Feora. Keluarga Feora telah lama menganiaya kerabat Dewi Kehidupan karena sebuah barang yang dicuri dan disembunyikan oleh nenek moyang keluarga tersebut dari rumah kerajaan. Oleh karena itu, kerabat Dewi Kehidupan yang tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut, dianiaya dalam waktu yang lama dan tentu saja ingin membalas dendam. Selain itu, Minos sendiri ingin membantu bawahannya saat ini menyelesaikan balas dendam mereka karena item tersebut yang telah menyebabkan mereka sangat menderita dapat membantu. Orang-orang yang berhubungan dengan Dewi Kehidupan ini tidak membawa berhala itu, tetapi mereka tahu di mana mencarinya. Tapi untuk melakukannya, mereka harus bertindak di kerajaan Feora, yang berarti mereka harus menyelesaikan balas dendam mereka sebelum mencari barang tersebut. Mengingat hal ini, Minos menjawab pertanyaan Esmond.
Keluarga Feora adalah kekuatan dengan demigod tingkat menengah. Jadi kita tidak bisa bertindak melawan mereka sampai kita memiliki orang-orang seperti itu di pasukan kita. Tapi kita tidak jauh dari itu. Sebelum kita mencapai momen terburuk di zaman ini, kita bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Esmond tidak ingin mati dalam balas dendam yang mustahil diselesaikan. Jadi, menunggu kelompoknya menjadi lebih kuat bukanlah masalah baginya. Dia hanya menyampaikan Minos hari itu, karena pemimpin muda itu telah pergi selama beberapa tahun dan mungkin melupakan topik pembicaraan. Tapi sebagai seseorang yang setuju untuk bergabung dengan tentara dataran hitam karena janji Kaisar Stuart mengenai balas dendam ini, dia tidak bisa membiarkan masalah itu mati. Kalau begitu aku akan mempersiapkan para pemimpinku untuk saat ini. Lebih banyak waktu tidak ada kesalahannya. Dengan begitu, mereka akan bisa bertindak di pihak kita ketika saatnya tiba. Esmond berkomentar sambil tersenyum sementara Minos mengingat yang ketiga. Bagaimana mereka? Yah, mereka saat ini. Mereka terus berjalan di dekat istana kerajaan sementara anak-anak kecil Minos bermain di istana. Sementara itu, sekelompok pengawal kerajaan berdiri di sekeliling mereka, mengawasi anak-anak tetapi juga menjaga warga atau anggota pemerintah mendekati pemimpin mereka. Saat ini, kawasan yang dilindungi kubah kota kering sama luasnya dengan kota itu sendiri. Selain itu, pusat ibu kota, yang praktis hanya terdapat gedung-gedung pemerintah, merupakan tempat yang sangat sibuk, meskipun merupakan kawasan yang sulit diakses. Dengan pemerintahan dan tentara yang begitu besar, kawasan kota ini ramai, meski lebih dari 90% penduduk ibu kota tidak bisa memasukinya. Karena Minos sudah menjadi publik figur terkenal dan semakin sulit dilihat, banyak orang penasaran yang bisa mendekatinya jika tidak diintimidasi oleh penjaga. Setiap kali dia berjalan melewati pusat kota, seperti yang dia lakukan saat ini, tentaranya akan menemaninya agar tidak membuang waktu. Tapi saat para penjaga kekaisaran ini mengawasi sekeliling, seorang anggota gereja spiritual yang mengenakan seragam patriark, tiba-tiba diperhatikan oleh salah satu penjaga ini dan dengan cepat mendekati Minos. "Kamu di sana, berhenti di tempatmu sekarang?" Seorang pria level 80 berkata kepada Spirit Saint level 76 yang berdiri di sana di bawah perintah Gloria. Minos melihat anggota gereja berdiri di sana dan membayangkan ini adalah semacam pesan dari Gloria. "Apa yang kamu inginkan?" Dia bertanya ketika Esmond memandang ke arah orang suci spiritual. Orang suci berjubah merah itu menjawab sambil menundukkan kepalanya. "Yang mulia, saya dikirim ke sini oleh Kardinal Frost. Dia ingin segera berbicara dengan Yang Mulia." Minos menyipitkan matanya, merasakan masalah serius akan segera terjadi. Dia memandang Lily, anak tertua yang bersamanya, dan berkata, "Ikuti Paman Edward untuk saat ini. Jaga dirimu baik-baik." Ketiga anak itu berhenti berlarian atas perintah ayah mereka sementara Lily menarik telinga Rowan agar dia lebih dekat dengan Edward. Sementara itu, Minos menghilang dari pandangan mereka. Dengan cepat menuju ke kuil gereja spiritual di kota kering, di mana dia segera menemukan Gloria menunggunya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Di sebelah Gloria ada Sarah, sangat pucat dan ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Melihat mereka di sana, Minos memandang mereka dalam diam sejenak, mencoba memahami masalahnya. Tapi dia tidak langsung menyadari apapun. Sarah telah berhati-hati dalam petualangannya, dan Minos tidak terlalu memperhatikan tubuh putrinya untuk menyadari hal yang sudah jelas. Jika dia melakukannya, dia akan menyadari bahwa dia jauh lebih cantik dari sebelumnya, bahkan jika kekuatannya tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. "Apa yang salah?" dia bertanya, perlahan berjalan ke arah dua wanita yang berdiri di kantor Gloria. "Ayah, diam." Gloria menyela putrinya, menyadari bahwa Minos telah terlalu lama memanjakan gadis ini dan tidak bisa membiarkannya berbicara. "Minos, tahukah kamu apa yang telah dilakukan gadis ini?" Dia menatap mata suaminya dan bertanya. "Apa?" Minos bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti tentang apa semua ini. Apakah Sarah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan? Pikiran Minos tertuju pada masalah tingkat tinggi, bukan urusan anak muda mengenal tubuhnya. Dia tidak langsung menyadari masalahnya, tapi Gloria akan segera membuka matanya. "Putrimu sedang berkumpul," Gloria berkata dengan nada kecewa. Tidak hanya itu, pacarnya adalah seorang pangeran dari Sista, kepada siapa dia menyerahkan dirinya, padahal dia adalah mata-mata di negara kita. Kata Gloria sambil menatap Sarah dengan kecewa. Melihat betapa bodohnya putrinya, dia sendiri tidak ingat berapa kali Minos menipunya di masa lalu. Minos berpegangan tangan saat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, menerima kabar buruk untuk ayah seperti dia. Minos tidak melihat ada masalah pada putrinya dalam mencari cinta dan seseorang untuk diajak berteman. Tapi dia ingin dia memperkenalkannya kepada keluarganya terlebih dahulu dan melakukan pekerjaannya sesuai aturan. Dia tidak ingin gadis kecilnya tidak terlindungi oleh beberapa bajingan. "Oh, apakah kamu melakukannya, Sarah?" Dia bertanya dengan nada lebih keras, sangat terkejut. Perasaan yang dimiliki Minos sekarang mirip dengan perasaan dikhianati.
Dia tidak percaya gadis kecilnya telah menipunya dan bertindak di belakangnya. Ayah, Sarah tidak berani menatapnya. Dia merasa tidak enak sekarang. Sayangnya, dia tidak terlalu kecewa ketika dia melakukan hal itu dengan George. Setelah dia melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, tidak akan ada bedanya jika dia melakukannya lagi, jadi dia melanjutkan. Namun kini, dengan ayahnya di hadapannya, dia merasakan beban karena telah melakukan begitu banyak hal selama ini tanpa mempedulikan keluarganya. Setidaknya mereka pantas mengetahui bahwa dia punya pacar, terutama siapa dia. Cerita bersambung.